Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, dalam sholat subuh ini seringkali kita dihadapkan dengan hal-hal yang kemudian mengusik hati dan pikiran kita. Ini kalau kita misalnya datang ke satu masjid gitu ya, dalam jemaah sholat itu Kiai imamnya biasa melakukan kunut dalam sholat subuhnya. Sementara kita mungkin tidak terbiasa. Nah, ada jemaah yang kemudian mengikuti, tapi ada juga yang tidak mengikuti karena merasa bahwa kunut ini tidak disyariatkan. Nah, sebetulnya bagaimana, Kiai? Iya, ini sebetulnya kan cerita panjang. Membahas kunut itu dulu, itu lebih banyak aspek sosialnya ketimbang aspek fikihnya. Kenapa? Karena perbedaan pandangan soal kunut itu bukan soal NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad, bukan itu. Itu kan sudah cerita lama. Itu adalah kasus yang sudah usang. Hanya perbedaannya Mbak Eva adalah kerendahan hati ulama dulu. Sekarang nih kita sering kalau ditanya orang, apa pandangan Anda terhadap kunut subuh? Itu langsung jawabannya saya. Menurut saya, gitu loh. Sehingga boleh jadi orang yang berbeda merasa, loh Anda siapa? Kan gitu. Sementara yang namanya kunut ini kan riwayatnya sudah ada dari zaman sahabat. Misalnya, kunut subuh itu yang diriwayatkan sahabat melakukan itu diantaranya ada Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu dalam banyak riwayat di buku-buku, itu mereka melakukan kunut subuh. Sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab misalnya, Anas bin Malik misalnya, Abu Hurairah misalnya, itu kunut subuh. Dari riwayat itu maka diambil kesimpulan oleh Al-Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, dengan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bahwa kunut subuh itu adalah masyru'. Hanya bedanya nanti ada sebagian dalam mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku', sementara Imam Syafi'i dalam riwayat yang masyhur selalu setelah ruku'. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kunut subuh dan juga Imam Ahmad bin Hambal itu dilakukan indan nawazil, ketika terjadi masalah yang berat menimpa kaum muslimin, butuh doa lebih ekstra, dilakukanlah yang namanya kunut nazilah. Nah, para pemirsa yang ingin saya sampaikan, kalau Anda ingin memperdebatkan kunut subuh, mungkin sampai Monas bisa nari, itu nggak ada selesainya. Karena itu adalah hazanah Islam. Itu adalah ikhtilaf perbedaan pandangan ulama dalam memahami semua yang diriwayatkan dari Rasulullah. Oleh karena itu yang penting kita jaga bahwa ketika ada satu amalan apapun, dia memiliki referensi dari ulama yang cukup kredibel, memiliki kredibilitas, integritas, dia diikuti oleh begitu banyak orang, maka ikuti saja apa yang sudah berlaku di sana, tanpa memperdebatkan mana yang paling benar, karena itu subjektivitas masing-masing kan. Nah, kecuali kan kalau perbedaan itu pasti salah. Ada imam sholat subuhnya 3 rakaat, ya itu nggak wajib kita ikuti karena itu sudah keluar dari itu. Tapi kunut subuh itu semuanya ada dalilnya. Imam Nawawi yang mensarah Sahih Muslim, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensarah Sahih Bukhari. Dan perlu saya sampaikan ya, bahwa ulama dahulu itu ahli hadis, tapi mereka bermadhab. Sekarang ini kadang-kadang baru baca hadis 1, 2, 3, itu lalu merasa madhabnya sendiri. Satu hadis dia pahami, kemudian dia terjemahkan, dia interpretasikan, melupakan sekian banyak sudut pandang yang berbeda. Yang kedua yang ingin saya katakan, perbedaan itu kan bukan sekarang. Ya, ulama dulu biasa berbeda. Ya, bahkan perbedaannya sangat keras, tetapi mereka saling menghargai. Imam Malik bin Anas itu pernah cerita, saya kalau sudah berkumpul sama Imam Abu Hanifah itu kehilangan muka. Luar biasa keilmuan beliau. Yang dengar ini menyampaikan kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Anda dipuji loh sama Imam Malik seperti ini. Imam Abu Hanifah mengatakan, dalam hidup ini saya belum pernah melihat orang yang berfatwa dengan penuh kezuhudan dan rasa takut kepada Allah melebihi Anas bin Malik di Madinah itu. Saling memuji. Jadi saling memuji. Imam Syafi'i itu meyakini loh bahwa sholat subuh itu pakai kunut dalam konteks sunnah.
Tetapi ada banyak riwayat yang menyatakan bahwa beliau satu ketiga, Imam Syafi'i itu, kalau punya problematika dalam hidupnya, itu pernah datang ke masjid dan ke makam Imam Abu Hanifah. Di depan makam itu beliau berdoa, bermunajat. Kata Imam Syafi'i, seringkali problematika persoalan yang tidak bisa saya jawab, setelah berziarah ke makam Imam Abu Hanifah, saya mendapatkan jawaban itu. Maka beliau satu ketiga didaulat untuk menjadi imam sholat subuh. Iya. Beliau meninggalkan bacaan kunut. Maka murid fanatiknya mengatakan, guru, sholat guru nggak sah loh, nggak kunutan. Apa kata Imam Syafi'i? Apa kamu ingin mengatakan bahwa sepanjang hidupnya Imam Abu Hanifah wan nasu fil fiqhi iyalun li Abi Hanifah, dia adalah bapak fikih. Kita ini bisa memahami Quran hadis yang melahirkan ilmu fikih itu anak-anak Imam Abu Hanifah. Kamu berani mengatakan Imam Abu Hanifah tidak sah sholat subuhnya karena tidak baca kunut? Indah betul. Kalau semua perbedaan itu dibangun dalam konteks ilmu. Oleh karena itu Mbak Eva tadi bilang pernah sholat yang imamnya misalnya kunut atau tidak kunut, itu juga berlaku buat saya. Saya di masjid yang tidak kunutan, maka saya tidak kunut kalau saya menjadi makmum. Saya tidak perlu mendemonstrasikan ke NU-an saya, ke mazhab syafi'iannya saya. Kenapa? Karena saya belajar bahwa itu adalah ihlaf, beda pandangan para ulama yang mendatangkan rahmat buat saya. Maka di situ saya tidak kunutan. Dan saya sering mengajak teman-teman yang tidak kunutan sholat di masjid saya untuk belajar menghargai. Apa sulitnya mengangkat kedua tangan selama itu bukan bid'ah madhmumah. Itu adalah diamalkan oleh sekian banyak ulama yang memiliki kredibilitas dalam keilmuan. Jadi hari ini harus kita selesaikan. Konteksnya bukan syariah atau tidak syariah begitu ya, tapi lebih kepada tidak ada ulama di dunia ini yang memiliki kapabilitas dan integritas keilmuan loh ya, yang berani mengatakan kunut subuh itu bid'ah ghairu masyru'. Enggak lah. Itu adalah bagian dari pemahaman ulama lah. Kita baca sarahnya Sahih Muslim itu Imam Nawawi. Kita baca sarahnya Bukhari itu yang paling hebat ya Fathul Bari. Kedua imam itu menghargai dan melakukan kunut subuh. Apa kemudian saya misalnya ya dengan kondisi keterbatasan saya kemudian menyalah-nyalahkan bahkan menista? Enggak lah. Jadi Anda yang tidak kunutan silahkan, Anda yang kunutan seperti saya silahkan. Tetapi ketika kita berada di komunitas tertentu, belajarlah menghargai apa yang benar dan dilakukan oleh orang banyak. Baik, semoga apa yang kemudian tadi disampaikan Kiai bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak terasa kita sudah sampai ini di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Fayuni Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.